Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, naon? Orang-orang yang merugi. Termasuk gak orang-orang yang merugi seperti ini, Mah. Jadi, Iva punya teman di kampus. Setiap Iva ajak sholat, dia selalu mengambil alasan, aku belum mandi wajib, belum mandi bersih. Dia setelah habis head gitu, Mah. Terus besoknya Iva ajak sholat lagi, ya Allah lupa, belum mandi gitu. Kewajiban Ipeh ngajakin teman Ipeh. Soal hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Coba Ipeh lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Doain, ajakin, kasih contoh, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Amin. Jangan bosan. Ingetin Peh. Belum mandi dong. Nanti kamu keburu dimandiin loh. Mandiin udah tetangga kan bahaya. Iya. Dimandiin. Jadi orang merugi itu tadi kan Mama bilang kecuali orang yang saling menasihati dalam berbuat kebaikan, Mah. Untuk mengingati juga hal-hal yang benar juga pasti ya, Mah, ya. Kadang kita nasihatin sebuah kebenaran, dia merasa dia yang paling benar. Akhirnya lama-lama saling mempertahankan diri yang paling benar, terjadilah perpecahan, Mah. Malah justru seperti itu, Mah. Makanya kalau kita bertemu orang yang kelas kepala, kewajiban kita kan berdakwah. Coba lihat dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Adalah muncul di antara kalian ke permukaan orang yang selalu mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar. Semua mereka orang beruntung. Yang ngajak, yang diajak mau untung. Kalau yang Beduk katakan tadi, yang ngajak terus, yang diajak mempertahankan kebenarannya, itu rugi. Karena kita wajib saling menghormati, wajib saling menghargai. Selama dalilnya kita Al-Quran, kalau kita salah, wajib mengakui saya adalah salah. Tidak boleh mempertahankan sesuatu di luar Al-Quran. Al-Quran, iya. Iya, termasuk dalam surat yang demi masa ya, Maya. Demi masa. Iya. Berarti itu kan orang yang membuang-buang waktu termasuk orang yang merugi, Mah. Ya iya, tadi temennya Ipeh semalaman. Tajud kagak, sholat kagak, baca Quran agak, Iya, misalkan tapi misalkan kita, ya misalkan ya mohon maaf nih, Maya, hobi main catur, hobi main monopoli, tapi pada menonton bola, tapi pada saat sholat mah sholat, tapi kegiatan yang dianggap melalaikan buang-buang waktu, tapi tetap dilakukan. Main catur sekedarnya, taruh deh saro ronde sehari semalam. Main halma. Tadi apa kata? Monopoli. Ya kayak anak kecil, anakku main monopoli. Ular tangga. Ya, itu satu putaran. Udah, satu putaran cukup. Ajarin, boleh sekali doang. Saya tidak larang Anda main catur, mangga. Main monopoli silakan, sekedar satu putaran selesai. Apalagi yang mancing. Seharian. Itu dia tuh, Mah. Sampai maghrib itu belum pergi. Iya, tuh. Buang waktu. Benar. Yang mancing seumur hidup nggak bakal bisa maju kejebur. Iya benar. Makanya silahkan Anda mau main halma, mau main monopoli, Anda mau main catur, sekedarnya saja. Anda mancing setengah jam, 1 jam, ngilangin bete. Jangan Anda buang waktu. Kalau Anda mati, nggak ditanya tentang halma, nggak ditanya tentang catur, nggak ditanya tentang monopoli, nggak ditanya tentang mancing, dapat jair, dapat gurame. Enggak kan? Enggak. Amal nggak kamu? Enggak. Apalagi tentang drama Korea, nggak mau tanya, Bu. Nah, ini yang begini nih. Ayo. Dengerin. Ipa demen Mama punya pengajian. Itu ada pengajian kelompok jangan disebut. Iya, kelompok Allah, Pak. Itu habis lohor hari Jumat. Iya. Itu jam 1:30 udah mulai ngaji. Kenapa ibu yang itu tiap datang jam 2 mulu? Ibu kenapa sih tiap datang jam 2 mulu? Jadi dia nonton sinetron, bukan Korea, dia masih nonton apa sih yang India. Lah, nggak ngerti lah. Pokoknya gue kagak ngerti, mau jangan nonton TV. Dia nonton itu, jadi kalau belum jam 2 belum ngaji. Dia bilang penasaran, pengen tahu ceritanya. Ini kan buang waktu. Sementara itu mah tiap hari kan.
Ngaji mah seminggu sekali Jumat doang habis lohor. Ini yang salah. Maaf semuanya, ini adalah godaan setan agar kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Iya. Mah, termasuk Ipa dong kalau misalnya diajak nongkrong sama teman gitu. Ipa kalau nolak nanti dimusuhin mah. Nggak masalah. Berteman sama yang begini nih. Ditolak itu mah wajib ditolak. Kalau nolak dimusuhin. Dimusuhin sama mereka nggak ada urusan. Lu ngapain nongkrong? Mending duduk sama mama. Lu ngapain nongkrong? Duduk. Duduk. Lu ngapain nongkrong? Enakan duduk daripada nongkrong kan? Iya, Mah. Kalau duduk puas abang diri ntar nih, Mas. Nah iya. Ini lagi. Ini ngajarin Ipa. Tadi ngajarin si Ipa. Iya, Mah. Dia makanya Ipa duduk, Mah. Tapi bener Pak, itu omongan mama kamu harus ingat baik-baik tuh. Daripada nongkrong, mendingan duduk-duduk seperti ini, duduk di majelis taklim. Yang namanya waktu itu ibarat air yang mengalir ke kota, ke kampung, ke pedesaan. Kita manusia kada satu. Ada air lewat, dia nyapu, dia ngepel, nyiram pohon, kemudian nyikatin jalanan, nyuci mobil, kemudian nyuci motor, menuhin kamar mandi. Yang satu, air lewat diam aja. Yang untung yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Waktu sama. Maaf, nih kita. Sehari semalam semuanya 24 jam. Betul? Betul. Yang satu mah sudah punya program. Dari habis subuh saya harus baca Quran. Minimal 1 juz. 6:30 saya ngapalin ayat minimal sehari 1 ayat. Terus sarapan. Terus kegiatan muter. Terus dagang ke pasar jam 8 misalnya. Pulanglah habis maghrib. Terus habis maghrib baca Quran. Terus ngurusin keluarga. Terus tidur. Begitu terus tiap hari. Titik. Kasus yang kedua. Ini orang tiap hari main game aja. Main catur aja. Nonton TV-nya habis-habis sambung menyambung. Sampai semua TV dia apal channelnya. Jam berapa ini. Saya tanya. Yang untung yang pertama memanfaatkan waktu dengan program yang jelas, atau yang kedua yang cuma ngabisin waktu depan TV? Yang pertama. Yang pertama sudah hatam Quran tiap bulan, wong sehari 1 juz. Sudah apal ayat sekian banyak. Sudah banyak yang dia terima. Banyak melongin orang. Yang kedua apa yang diperoleh? Ada yang nangis. Cuman buang waktu. Makanya biar tidak merugi, jangan buang-buang waktu dan kesempatan. Mah, kadang Ipo kalau lagi puasanya mah di bulan Ramadan, tidur kan ibadah ya mah. Ipo biasanya tuh tidur gitu mah setelah sholat subuh. Nanti bangun itu pas mau asar. Lewat dong juhurnya. Sebentar. Hadis Nabi mengatakan tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Mana mamah nih? Semalaman udah kerja sampai pagi, nggak tidur sekejap pun. Capek banget. Habis sembahyang duha blok tidur sebentar. Nanti siang kerja lagi sampai sore, sampai maghrib buka bersama kerja lagi. Itu yang ibadah. Tidur sesaat menyegarkan tubuh. Kata Ipah, malam udah tidur. Pagi-pagi siang dari habis duha. Dari habis duha. Habis duha. Ada duhanya. Ada duha, alhamdulillah. Habis duha. Bangun jam 3 mau asar. Itu mah keblok. Daglok. Itu bukan ibadah, tahu? Keblok. Di Makassar ada keblok nggak? Lu catat deh, keblok. Dicatat. Kahayang aja dong guys ya. Jadi dulu mah itu udah enggak. Jangan, itu perbuatan setan. Jadi jangan disebut dengan ibadahnya. Pura puasa tidur itu ibadah. Kalau tidur hanya menyegarkan tubuh sekejap saja. Yang dulu kan yang namanya anak-anak bisa begini. Yang lagi masih anak-anak. Tidur di ruang tamu. Matahari ke situ kesorot, panas pantatnya kejemur. Iya, kena matahari. Pindah ke dalam lagi. Ke dekat pintu kamar. Matahari ngejar, pindah deui. Nah, itu mah kebluk. Itu bukannya bukannya ibadah, itu sama Ipah, kebluk. Dulu mah. Ya dulu, mudah-mudahan sekarang udah sadar. Amin ya Allah. Tapi kalau tadi Bapak bilang kan di ujung jadi su'ul khotimah gara-gara ada perbuatan yang memang terlihatnya itu adalah memang perbuatan jahat mah. Iya. Tapi ini dia nggak sadar bahwa dia melakukan hal yang dianggap baik, ternyata itulah yang
merugikan dia di ujung gitu loh Bang. Itulah kenapa kita belajar agama. Jadi jangan menganggap baik perbuatan buruk. Tadi dalam surat Fatir ayat 8. Apamana zuyyina lahu su'amali fara'ahu hasanah. Apakah pantas orang yang mengatakan perbuatan buruknya adalah perbuatan baik? Iya. Contoh, Iya, Bang. zaman sekarang itu kan yang namanya orang-orang pacaran. Dosa nggak? Dosa. Mereka bangga, mereka berpelukan dengan cewek orang, disebar di medsos. Mereka bangga, mereka berciuman dengan orang yang bukan mahram, disebar di medsos. Mereka melakukan dosa dan maksiat, merasa itu perbuatan baik. Kenapa? Kegoda setan dari pintu yang samping kiri. Oke, baik Mama. Terima kasih kasih, Mama. Jangan sampai kita kegoda setan dari pintu Amin. manapun. Mantapkan iman dan takwa kita. Iman dan Itu takwa modalnya. Rajin ngaji. Nah, Ibu juga harus mantapkan Bu ya tekad dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Untuk itu silakan bertanya ke Mama Dede. Tapi setelah ini Mas Bedu ya, Ya. untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.